menang. Ada salah satu netizen yang berkomentar begini. Nama akunnya hahaha. Dia langsung menulis Pancasona, 5 sila sona. Sila pertama, keuangan yang maha kuasa. Kedua, korupsi yang adil dan merata. Ketiga, persatuan mafia hukum di Indonesia. Keempat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Kelima, kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat. Kasih dalam Tuhan. Inilah salah satu petikan kata-kata Yesus dalam Injil yang coba kita maknai untuk memaknai hari Minggu biasa yang ke-18 yang juga punya konektivitas dengan perkataan pengkhotbah dalam bacaan pertama. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya? Juga ada hubungan dengan ketika dalam bacaan kedua, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim dan penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil darimu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Frater, suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan.
Inilah salah satu petikan kata-kata Yesus dalam Injil yang coba kita maknai untuk memaknai hari Minggu biasa yang ke-18 yang juga punya konektivitas dengan perkataan pengkhotbah dalam bacaan pertama. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya? Juga ada hubungan dengan ketika dalam bacaan kedua, Santo Paulus berbicara kepada umat di Kolose. Carilah perkara di atas di mana Kristus berada. Saya akan membantu untuk kita memaknai sabda Allah ini dengan sebuah komentar dari netizen ketika tadi sore sambil ngopi setelah saya lihat bacaan untuk hari ini, saya coba-coba buka medsos. Dan di FB saya menemukan berita dari Kompas yang baru berlalu 30 menit. Beritanya begini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menangis haru saat Sekjen Demisioner Hasto Kristianto tiba di Kongres PDIP di Bali. Megawati sempat menghentikan pidatonya dan mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran Hasto seraya menyebut kebenaran selalu menang. Ada salah satu netizen yang berkomentar begini. Nama akunnya hahaha. Dia langsung menulis Pancasona, 5 sila sona. Sila pertama, keuangan yang maha kuasa. Kedua, korupsi yang adil dan merata. Ketiga, persatuan mafia hukum di Indonesia. Keempat, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu kebejatan dalam persekongkolan dan kepura-puraan. Kelima, kenyamanan sosial bagi seluruh keluarga pejabat dan wakil rakyat. Nah, asik kan? Ini cocok, ini kan Pancasona dari buah ketamakan. Kalau orang tidak tamak, tidak mungkin dia muka uang. Kalau orang tidak tamak, tidak mungkin dia mau korupsi. Kalau orang tidak tamak, tidak mungkin dia bikin mafia hukum untuk meloloskan diri dan meluputkan diri, sudah jelas-jelas dia koruptor. Bahkan mafia hukum pun tamak juga, karena siapa yang bayar mahal pasti licin kan. Lalu ini yang penting, kekuasaan yang dipimpin oleh nafsu. Nah, Bapak Ibu, hampir hidup kita sebagian besar dikendalikan oleh nafsu. Bukan pikiran yang rasional dan kebijaksanaan. Nah, kalau kita bicara tamak, sebenarnya akarnya adalah nafsu. Makanya tadi di bagian pengantar saya bilang, bacaan suci pada hari ini itu mengajak kita untuk melihat kembali gaya hidup. Kita hidup karena kebutuhan atau kita hidup karena keinginan. Orang yang hidup karena kebutuhan, maka dia akan mengejar sesuatu karena memang dia butuh untuk dikonsumsi atau dipakai. Tapi kalau hidup berdasarkan keinginan, walaupun sudah ada, perutnya sudah kenyang, barangnya sudah banyak, tapi inginnya mau lebih banyak lagi. Dan definisi tamak adalah merasa tidak pernah cukup dengan apa yang sudah ada, walaupun itu banyak. Jadi definisi tamak adalah merasa tidak pernah cukup dengan apa yang ada, walaupun itu sudah banyak. Dan itulah para koruptor. Sudah jabatan tinggi, dikasih gaji besar, mafia di mana-mana, punya usaha di mana-mana, masih korupsi juga. Kenapa? Tidak pernah merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Nah, sudahlah, mungkin kalau kita terlalu jauh bicara koruptor, tidak relevan untuk kita. Karena kita juga Bapak Ibu lebih banyak hidup karena keinginan daripada kebutuhan. Mungkin contoh sederhananya begini. Judi. Kan yang lagi marak itu judi online dan pinjaman online. Judi itu sebuah perasaan yang terpaksa dilakukan karena ingin memperoleh lebih. Orang main kartu, pinginnya dengan main kartu dia dapat lebih banyak. Kalau dia datang dengan modal 100, semoga dengan main kartu dia dapat 1 juta. Kira-kira gitu observasinya. Orang yang judi online,
Dengan dia isi, dia pikir dengan isi 5.000 dia dapat 5 juta. Ingin, tapi faktanya tidak pernah terjadi bahwa yang dia ingin itu memang akan terjawab dan terwujud. Yang terjadi kalau istilah kita di Manggarai itu jong. Jong itu artinya punya gairah dan keinginan besar tapi nol hasilnya, bahkan minus. Jadi orang bergairah untuk berjudi bukan karena kebutuhan. Ibu-ibu, apakah kamu butuh bahwa suamimu harus dengan berjudi untuk beli nasi, beli beras, beli sabun, beli sayur? Tidak kan? Kan dia punya gaji. Dan kalau bicara tentang kebutuhan, kita hidup misalnya untuk perut kita kenyang. Setelah kenyang, mau cari apa lagi? Tapi seringkali orang sudah kenyang, rasanya belum cukup. Baru saja selesai makan, dengar bakso lewat, teng teng teng, beli lagi. Hanya karena ingin mau makan bakso, padahal perut sudah penuh. Hasilnya apa? Berat badan melampaui timbangan. Saya itu tertarik dengan statusnya Frater Jojo beberapa hari lalu. Dia pergi timbang dia punya badan, mungkin dia lihat di cermin, rasa badannya sudah semakin besar. Lalu dia timbang. Apa dia punya caption? Ini timbang yang rusak atau saya yang makin berat? Ya itu korban dari apa? Sudah kenyang mau makan lagi. Dan memang ini kan salah satu contoh sederhana, tapi sebagian besar dari hidup kita, apalagi gaya hidup kita di zaman ini, juga hal yang saya sampaikan waktu JOMK anak-anak muda kita di Sumbawa, tentang generasi stroberi, bagaimana anak-anak kita itu salah satu ciri generasi stroberi adalah punya gaya hidup yang lebih, walaupun pendapatan kurang. Saya kasih contoh waktu itu, saya punya keponakan, lihat saya pakai iPhone. Lalu saya bilang, tidak, saya tidak akan kasih kau. Kenapa? Kau masih sekolah, kau gaya pakai iPhone, terus kau pendapatan dari mana? Nanti orang malah pikir kau itu selingkuhan pejabat dan pengusaha, karena masih sekolah kau punya barang mewah. Tapi hanya mau tampil lebih, tapi tidak dibutuhkan. Padahal itu tidak terlalu dibutuhkan untuk orang yang sedang sekolah kan. Ini contoh. Kita orang-orang dewasa juga begitu. Kita terlalu banyak keinginan ketika kita lupa. Pendapatan cuma segitu, tapi maunya banyak. Pendapatan cuma didapat awal bulan, tapi setelah itu Shopee terus, belanja di TikTok terus. Setelah barangnya datang, pakai juga enggak, tapi yang terjadi numpuk di lemari. Hanya karena ingin, bukan karena butuh. Saya sendiri juga sering merefleksikan keberadaan saya. Kalau saya pergi jalan-jalan ke mall sambil iseng-iseng dan refreshing, lihat di sana Adidas diskon 40%. Walaupun saya tidak butuh, tergoda untuk beli, hanya supaya pingin ada Adidas baru. Padahal sampai di sini juga bingung mau pakai, kapan ini sepatu ini dipakai. Jadi beli karena ingin, bukan karena butuh. Dan kita banyak tergoda dalam gaya hidup seperti itu. Nah Bapak Ibu, dalam Injil kita mendengar cerita satu orang kaya yang sudah punya semua. Dan masih pingin lagi lebih. Lalu Tuhan bilang apa? Kalau malam ini juga nyawamu dicabut, kau mau buat apa dengan apa yang kau sudah miliki dengan begitu banyak? Karena ternyata hidup itu hanya ditentukan oleh nafas yang Tuhan berikan. Kita boleh numpuk banyak, kita boleh punya banyak, tapi kita sadar gak kalau hidup itu anugerah Tuhan? Nah, ini yang jadi masalah. Maka tadi saya bilang, coba kita berpikir kalau ke rumah sakit, dan ini yang saya selalu renungkan kalau ke rumah sakit, pergi kasih orang minyak suci. Bagaimana dia berjuang bertahan hidup dengan oksigen. Oksigennya sudah besar, bayarnya mahal. Hanya untuk orang bertahan bernafas. Nah, bayangkan dengan yang kita terima gratis ini, tanpa pikul tabung, tanpa kita beli, gratis Tuhan kasih. Bapak Ibu jangan berpikir nafas itu produk manusia. Kalau produk manusia, ngapain Yesus bicara dalam Injil? Kalau malam ini juga Tuhan mau ambil nyawamu. Berarti nyawa itu milik Tuhan, bukan milik dunia. Makanya kemarin saya bikin caption begini, waktu rame berita tentang
abolisi dan amnesti yang diberikan kepada Lembong dan Hasto. Saya lalu tulis caption, politik tentang kepentingan, kerajaan Allah tentang keselamatan. Saya bersyukur menjadi pekerja kerajaan Allah karena menyelamatkan semua orang. Orang berpolitik, misalnya mereka semua sekarang bebas, belum tentu menyelamatkan mereka. Belum tentu, walaupun sekarang dapat pengampunan, absolusi dan amnesti, belum tentu menyelamatkan mereka. Yang menyelamatkan itu apa? Absolusi dan penitensi. Kita berdosa. Mereka berdosa sudah korupsi. Lalu mendapat pengampunan dari presiden. Tidak jadi dihukum, tapi dosanya jalan terus. Akan tetap terbayang dalam diri mereka walaupun sudah bebas. Mereka itu kan mantan napi. Sudah divonis koruptor. Bahwa kemudian dibebaskan tidak menghapus bahwa mereka pernah korupsi. Mereka pernah berdosa. Tetap ada. Tapi orang-orang yang begitu kan kadang rasa malunya sudah tidak ada. Jadi walaupun mereka dibebaskan, sudah pakai orange juga, rompi orange juga. Kalau saya punya rasa malu, legowo saja. Dihukum saja kok, sudah saya korupsi kok. Tetap orang tahu kita mantan koruptor, mantan napi. Walaupun dibebaskan itu juga terpaksa kan, karena kepentingan. Dan apakah dosanya dihapuskan walaupun hukumannya dihapuskan? Tidak. Butuh ke ruang pengakuan dulu. Dan itu hanya ada di gereja Katolik melalui absolusi dan penitensi. Itu yang menyelamatkan jiwa. Jadi itu yang menyelamatkan jiwa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke gaya hidup kita kalau memang didasari oleh keinginan, itu yang membuat kita makin tamak. Dan ketamakan adalah sebuah perasaan yang membuat kita pingin lebih tapi susah. Dan sebenarnya ketamakan itu virusnya lebih dahsyat dari virus corona. Dia itu penyakit kanker yang lebih berbahaya. Kalau kanker tubuh itu kita tahu dia merambat di seluruh tubuh dan cepat atau lambat dia memakan orang untuk mati dan terus sakit, maka tamak adalah kanker jiwa. Perasaan yang kalau tidak cepat kita sadari akan menggerogoti dan pelan-pelan membunuh kita. Mana ada orang judi yang kemudian hebat, justru sakit. Mana ada orang yang kemudian tamak lalu jadi koruptor, dia sehat. Mungkin kelihatan sehat tapi sakit hatinya tetap ada. Kemarin waktu saya pulang kampung, ada salah satu adik saya yang meninggal. Masih muda. Tapi dia rajin sekali. Malam itu slot, tidak tidur. Soalnya kalau kita di Flores atau Manggarai itu channel untuk judi online-nya banyak. Kalau kita makan karena kebutuhan itu 3 kali sehari, orang main judi online itu 10 kali sehari. Saking kecanduan dan tamaknya, lupa makan, lupa tidur dengan istri dan terus main. Hasil akhirnya lama-lama kering-kering, mati juga. Jadi inilah gaya hidup yang perlu kita perbaiki. Dan Bapak Ibu, kalau kita hidup berdasarkan kebutuhan dan bukan karena keinginan, Tuhan akan bantu kita. Kan dalam doa pembuka tadi kita berdoa, Tuhan akan membantu orang yang membutuhkan. Dan apalagi dalam Injil minggu lalu, di bagian akhir, Yesus bilang apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Realnya, kalau memang kita butuh dan kita minta, Tuhan pasti kasih. Tapi kalau kita ingin, tidak mungkin Tuhan kasih. Sekarang saya kasih contoh. Siapa yang kalau judi, dia berdoa dulu supaya Tuhan kasih dia menang? Siapa? Dan Tuhan dengar enggak? Tanya mereka yang judi online, pernah enggak berdoa supaya dia menang dari judi online itu? Dan Tuhan kasih enggak? Ya Tuhan tahu itu bukan kebutuhan, itu keinginan. Jadi inilah beberapa hal yang dapat kita maknai dari bacaan suci pada hari ini ketika Yesus berbicara tentang waspadalah dan berjaga-jagalah terhadap ketamakan. Karena walaupun hartamu berlimpah, engkau tidak akan pernah hidup dari harta itu. Kita akan tetap hidup dari nyawa. Dan dalam kitab Pengkhotbah bacaan pertama,
Pengkhotbah mengingatkan kita, apa faedahnya ketika kita terus kerja-kerja menumpuk banyak, lalu tidak ada gunanya untuk hidup? Karena hidup itu bukan tentang mengumpulkan materi, uang, dan kekayaan, tapi bagaimana kita menjalani dengan rasa syukur, karena hidup adalah anugerah Allah. Maka pesan Santo Paulus dalam bacaan kedua sangat baik untuk kita maknai. Carilah perkara di mana Kristus berada. Jangan urus dunia terus, sesekali berdoa, sesekali datang misa. Karena kalau kita mati, doanya begini: mohon keselamatan kekal bagi jiwa Martinus Emmanuel Ano. Bukan kalau mati, doanya mohon keselamatan bagi barang-barang yang ditinggalkan oleh Martinus Emmanuel Ano. Tidak ada. Jiwa kita yang perlu diselamatkan. Dear brothers and sisters in Christ, the word of God today asks us to correct our style of life. The God asks us to live because of need, not live because of want to. And the second word we have listened, Saint Paul said, look for above, wherever Christ be, because our life is a blessing of our God. Semoga Tuhan memberkati kita.